mesakmu karo lanang liya. Wedono nikah cewekku kan. Iya, Bos. Tenan. Iya, Bos. Maksudku cewekmu. Sopo sing nggone cewekku? Bro. Ya ora sik elang-elang anak motor sebelah. Alah iya lang kok gagak. Wani-wani nek nggo cewekku. Apa ngajak ribet aku maksudnya apa? Gasak, Bos. Angkat. Maksudmu apa nggo cewekku ngono kuwi ya? Kowe ngajak aku ribut, hah? Enggak sih, Bro. Maksudnya piye to? Enggak usah kan alasan, enggak butuh penjelasan ngene saiki. Sesuk temoni aku. Ayo, Bro. Aku temoni aku nek menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rudi Permadani. Di sini saya sebagai sutradara. Kami di sini akan berbincang sedikit tentang film Sekawan, yang dimana kami akan membahas tentang kesan-kesan kami di hari syuting, dari syuting hari 1 sampai akhir, dan kesulitan yang dialami juga di syuting ini dan lain-lain. Oke, mungkin untuk karakter-karakternya nanti dijelasin oleh teman-teman saya ini, yang mana mereka berperan di dalam situ. Dan di sebelah saya ini juga Mas Dibes sebagai penulis cerita juga. Oke, silakan Mas Dibes untuk perkenalan karakternya Mas Elang yang diperankan Mas Dibes. Silakan. Halo, saya Debbie Sandra Negara. Di sini saya berperan sebagai Elang, sekaligus penulis cerita film Sekawan. Jadi Elang di sini karakternya seperti pemuda pada umumnya ya. Dia santai, kalem, dan bisa mengayomi teman-temannya di geng motor itu. Dan untuk cerita Sekawan sendiri diangkat karena terinspirasi dari kehidupan sehari-hari kami sendiri ya. Karena di sini banyak klub motor. Jadi inspirasi saya dari situ sih nulisnya. Udah sih dari saya gitu aja sih. Oke, buat Mas Argo ya, dari karakter Mas Roy gimana? Halo, saya Argo Regi Darmawan. Di sini saya berperan sebagai karakternya Roy. Kalau karakternya Roy itu apa ya? Antagonis ya? Iya. Bisa dibilang gitu ya, antagonis, sok-sokan, sebuah tantangan juga sih buat saya. Karena sebelumnya belum pernah dapat peran kayak gitu soalnya. Jadi itu buat saya menantang banget karena ada beberapa kesulitan di situ. Oke. Gitu. Dari Mas Argo sama Mas DBS ini, pengalaman dan cerita apa dari mulai syuting dari 1 sampai akhir? Gimana? Ada kesan-kesankah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Mas DBS? Kesannya sih di hari pertama ya. Di hari pertama itu rencananya saya itu udah mulai ikut syuting, cuman saya ada kegiatan lain jadi nggak bisa ikut syuting. Situ saya agak nyesek sih, karena harus syuting hari itu juga sih, biar kita ngejar deadline-nya supaya bisa diupload dengan tepat waktu ya. Cuman situ saya berhalangan. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya sebenarnya nggak ada kendala yang begitu sulit ya, semuanya berjalan dengan lancar kalau buat saya sendiri. Kemudian yang di hari terakhir sih kesulitan saya yang saya bisa dapat di situ karena adegan perkelahian ya. Di situ effortnya luar biasa sih, harus jatuh bangun, kotor-kotoran. Pokoknya di situ kita ngabisin banyak tenaga, banyak waktu, karena take itu berulang-ulang ya. Koreo udah kita siapin, cuman di lapangan tuh beda gitu, harus di take berulang kali. Jadi mungkin itu sih pesan saya. Karena kita di situ juga harus membaca situasi tempat ya, karena kita Koreanya di tempat yang lain waktu itu. Buat Mas Argo sendiri, buat hari-hari syuting itu gimana? Kalau dibilang kesan-kesannya banyak banget ya, hampir hari pertama sampai akhir itu berkesan semua. Iya. Dari ada yang alatnya ketinggalan, ada yang molor, banyak lah pokoknya. Sampai-sampai waktu nih kita udah di set benar, kita mulai jam segini, kita selesai jam segini, ternyata petanya berbeda. Ketemu hujan, berhenti dulu. Kan kita nggak mungkin sih masa ya kita mau hujan-hujanan kan, sedangkan di situ adegannya nggak ada yang ini gitu. Jadi ya mungkin banyak lah pokoknya lah, kalau diceritain satu-satu bisa sampai besok mungkin kali ya. Iya, itu tadi salah satu kesannya juga
di film Sekawan ini dari hari 1 sampai akhir itu banyak banget kesannya, kayak ya mulai dari aktor utamanya ini Mas Bibias. Waktu kita tag hari pertama itu kan udah ada target tuh, kayaknya selesai, tapi ya maafnya ngomong Mas Bibiasnya berhalangan, jadi kita itu lagi kita cancel di tagnya Mas Bibias, kita gasak yang lain. Dan juga di hari yang kedua itu ada lagi masalahnya kita udah di rumah udah siap-siap, udah buru-buru, giliran udah sampai lokasi ternyata properti ada yang ketinggalan. Itu yang buat nyesek banget, kita nunggu dulu. Kayaknya di waktu itu nunggu keajaiban gitu. Bukannya kita bertindak langsung dari kru-kru yang lain itu bertindak untuk pulang ambil, kita nunggu. Kita cari solusi untuk pinjaman atau di situ ternyata kita nggak ada. Itu yang sedikit itu juga kita menunggu keajaiban itu sampai 1-2 jam itu. Baru udah agak lama kita balik lagi ngambil properti. Itu yang mungkin kesannya. Dan juga mungkin untuk kita syuting itu ketepatan waktu itu masih sedikit kurang buat, ya bukan buat saya aja, emang saya juga masih kadang telat. Emang kita harus belajar dari itu sih, untuk kedepannya ya insya Allah kita bisa lebih baik lagi lah ya. Oke. Yang kedua, kesulitan yang dialami dari Mas Debias sama Mas Roy, kan ini yang karakter yang sangat menonjol gitu di situ kan. Kesulitannya sebagai elang apa Mas Debias? Kesulitannya sih buat di film ini ya waktu sih, kalau buat saya waktu, karena dari Senin sampai Jumat saya harus sekolah ya, kuliah, dan cuma punya waktu 2 hari buat dalam karakter itu, buat baca naskahnya, buat maraninya. Jadi agak sulitnya di waktu, karena kurang manajemen waktu buat saya sendiri sih, karena ya itu banyak kegiatan ya dari Senin sampai Jumat tadi. Kemudian kesulitan lainnya sih kalau yang adegan-adegan kayak dialognya sih nggak ada ya, masih normal. Cuman itu tadi di perkalian sih kalau menurut saya, karena cukup baru buat saya sendiri, baru pertama kali untuk saya sendiri ya adegan seperti itu. Jadi Kita semua sebenarnya. ya kita semua pertama kali. Jadi Soalnya masih mandirian gitu ya. Iya. jadi pun sebenarnya kita sebelum itu udah koreo banyak sih sebenarnya, banyak yang di koreo, cuman waktu eksekusinya cuman bisa dapat sedikit karena ya itu tadi harus pokoknya harus ngejar yang terbaik lah. Jadi nggak bisa semua dimasukin dalam adegan itu sih. Oke. Buat karakter Mas Roy, gimana kesulitannya di dalam karakter Mas Roy itu buat Mas Agung? Silakan. Sama sih sebenarnya, kesulitannya cuma waktu di perkalian aja tadi, karena yaitu baru pengalaman pertama. Koreo itu udah kita siapin semua dari hari-hari sebelumnya, sebenarnya udah latihan, cuman begitu tag di depan kamera itu ya Blank mungkin ya? karena amatir ya, itu blank semua, Iya. grogi. Jadi kita di situ merangkai ulang lagi Iya. gitu ya. Ada yang kita harusnya adegannya gerakannya udah pas, tapi kan takutnya aduh kena Iya. nanti gitu. Karena di situ juga gimana caranya kita nggak kena tapi harus seperti kelihatan kena gitu. Jadi ya emang kesulitan di dalam syuting itu pasti ada, tapi ya itu membuat kesenangan kita sendiri ya. Iya. Kita awalnya emang capek, tapi kalau kita udah lihat hasilnya kan ya Alhamdulillah seneng ya, puas. seneng banget gitu. Karena komentar dari penikmat video film juga, alhamdulillahnya di film Sekawan ini banyak yang berkomentar baik. Ya walaupun di dalam filmnya ini masih banyak kekurangan. Iya, masih banyak kekurangan tapi kalau untuk keseluruhan alhamdulillah memuaskan. Oke, buat Mas Argo, Mas Debias, kita ada kesan nggak dan pesan buat para penikmat dan teman-teman yang juga konten kreator di YouTube film, terutama untuk perfilman. Oke. Apa ya? Jangan malu mencoba, jangan takut gagal. Yang penting kita coba dulu, gitu. Soalnya kalau kita mau nyoba kita udah takut bayangan gagal, itu kita nggak bakalan bisa. Gimana Mas Debias? Kesan dan pesannya? Sama sih kalau pesannya sih buat film ini ya, untuk yang lain yang belum berani mencoba, maksudnya ya coba aja dulu gitu loh. Kita juga nih awalnya masih ya mencoba dulu gitu loh, nggak yakin bakal sukses atau enggak gitu, kita yang penting coba aja dulu gitu. Masalah hasil itu nggak akan mengecewakan kalau kita sungguh-sungguh gitu. Jadi ya itu sih, yang penting kita mau mencoba, mau berkreasi, insya Allah pasti tujuan itu tercapai. Oke. Jadi pesan dan kesan kami buat teman-teman, intinya kalau kita mau mencoba pasti kita bisa. Jangan ngomong nggak bisa kalau kita belum mencoba.
Karena apa yang kita inginkan kalau kita tidak bertindak pasti tidak akan tercapai. Ada lagi ya ini? Mungkin ada yang mau ditambahin ini. Iya, silakan. Oke. Nah, karena di film itu kan nggak semua adegannya baik. Tuh, ada iya. contohnya kayak ada yang minum-minuman atau berkelahi itu kan apa ya? Itu sebenarnya bukan beneran kok. Itu minuman itu apa itu kemarin? Rimas ya. Rimas itu Rimas ya? aja ya. Buat mendramatisir adegan aja sih. Ya, sebenarnya apa ya? Karena kita di situ kan hanya memerankan suatu karakter. Kalau karakter aslinya mudah-mudahan baik kok kita. Karena gini ya, kalau di dalam perfilman itu, ini kan ada tambahan nih yang tadi kan. Di perfilman itu kalau properti kita itu harus mendukung, pasti udah tergambarkan tuh. Oh, ini berarti di layar ini menggambarkan kalau anak-anak ini apa. Misalkan kayak tadi itu soal minuman itu kayaknya oh berarti anak sedikit itu ya, ugal-ugalan gitu kan. Kalau misalnya di situ cuman kopi itu kan itu wajar gitu kan, ini udah menggambarkan berarti oh karakter si ini Seperti ini. Dan juga kalau kita syuting cuman tempatnya itu aja tuh juga kadang orang wah bosan ini. Makanya kami coba eksplor tempat mana sih yang kayaknya keren buat itu. Kayaknya kemarin tuh di tempat perkelahian tuh banyak yang orang belum tahu gitu. Padahal itu pusatnya familiar banget. Padahal itu pusatnya Ikon dari dari Lampung Timur ini ikonnya gitu. Emang itu belum selesai pembangunan. Satu Gitu. ikonnya. Tapi kok banyak yang nggak tahu ya. Oh berarti kita udah berhasil mengeksplor situ. Dan juga kita Makasih juga ya buat Gurasta Coffee ya, yang udah memperbolehkan kita buat shoot di sana. Gurasta Coffee ini tempat tongkrongannya si Mas Lang di karakter film itu. ada di Purbolinggo ya. Di Purbolinggo. Tepatnya di mana? Di Totoarjo. Totoarjo, oke, di Totoarjo. Gurasta Coffee itu di situ tempatnya sejuk, orangnya juga welcome banget, asik banget gitu. Dan juga syuting kami nih yang di kebun-kebun itu ada di Purbolinggo juga. Itu kalau buat kami sih bagus banget sih, kalau buat hunting juga bagus. Tempatnya nggak gimana ya, maksudnya nggak ada permukiman, kayaknya itu udah persawahan gitu, sejuk gitu rasanya. Makanya kami suka syuting di situ. Ya adalah beberapa film kami yang syuting di situ dari dulu ya. Makanya nanti teman-teman tonton di channel Joe Story, oke. Ada lagi nggak dari tambahan dari Mas? Ini boleh promosi nggak sih? Boleh dong. Ini wajib lah kita promosi. Nah, ini yang kita pakai sekarang ini ya. Nah ini kaos ini kita, jersey kita atau kaos Joe kita ya, Joe Story. ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Jadi kalau teman-teman mau minat, cek aja IG Joe Story Official ada di sini. Bisa DM. Dan IG-nya Joe Story di bawah sini. Nanti kalau teman-teman semua minat tinggal di DM. Kalau ada teman-teman atau ini yang punya ide cerita Ya, kalau ada ide cerita menarik komen. silahkan komen Di di IG boleh DM. dari YouTube boleh atau langsung ke IG juga boleh. Nanti kami japri gitu. Oke, ada lagi? Jangan lupa, pokoknya kita makasih banget buat semua yang udah setia nonton, Ya. yang support kami. Pokoknya makasih lah, kalian semua mantap. Karena tanpa kalian kami bukan apa. Karena kalian kami bisa maju seperti ini. Oke, dukung terus kami Joe Story, ikutin terus film-film kami berikutnya yang akan kami tayangkan untuk teman-teman semua. Oke? Ya, satu lagi sih, karena di sini kita ada cuma bertiga ya. Iya. Dan kita sini nggak cuma kita bertiga doang. Suksesnya film-film kita ini ada Banyak kru di back layar gitu. Jadi makasih juga buat kru semua yang udah bekerja keras ya buat suksesnya film kita. Pokoknya kita semua ya Pak. Kalau buat yang belum nonton kemarin, yang judulnya Sekawan, langsung dicek ya. Cek pokoknya. Dijamin menghibur dan sangat menarik. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kembali lagi di kru Joe Story. Ya, ini ada Bang Pomer. Bang Pomer. Dan ini adalah Jo. Jodohmu. Iya. Ini Boy. Wiran. Ya, Rai guys. Oke. Malah ada ngarep ya. Ini kameranya guys. Kameramen adalah ada Sultan.
Fotografer. Mas Mar. Apa aku menang ini aku tak pun aku Oke, jangan lupa ya guys. Saya akan taruh kameranya di depan Adi. Nah, ini masih bersama Bapak Mamat. Oke, ini mau mancing kemana, Pak? Mancing apa? Mancing emosi. Dapat ikan berapa, Pak? Ikan apa? Abulo. Ikan tongkol. Tongkol apa tongkol? Oh ya, si nama ikan, Pak. Nama ikan apa coba? Wes. Oh, wes. Tos iki karo kakak iki. Tadi Tos. kayak ngeri ya. Oh. Ngene. Wah. Aku. Karol action. Tukang ngentut. Wah, tukang ngentut di parah ini. Ano apa, Pak? Anak pertama apa orang Sampai kayak aku udah apa gitu. Kalau Instagram, Pak. Lah terus piye apa? Ngomong wae, Pak. Kok tak sampai nek harus diulang. Iya ya kata-kata seru. Lali aku. Jadi ngene Mas, tolong sampai nih elang, kon hati-hati sampai Siroy. Siroy ambek kanca-kancane dimulai dhek. Wah, sampai Oke, itu namanya Enggak usah Mbak, enggak usah ngomong gitu, sedang Rizal. Usah, Mbak. Usah ngapur polisi. Kok sih casting ben Tapi Mas, aku khawatir sampai elang. Siroy lo cari nekatan Mas. Sak nekat-nekate Roy, Mbak. Tenang wae. Elang isih dibolo-bolo. Improv jenenge. ngapa anjing? Bapak. Amir marah mana tuh? Sampean lo Iki lo full iso malah. Mana apa ngono? Enggak, kadang ini gini. Sing urung gak sampean. Lah iya Full anjing gitu. Jangan ora usah khawatir nang silang. Lang sing dibolo-bolo. Lah kok sampean sopane silang sih? Kok perhatian banget ngono lho. Ya semono ae padha wae. Sampeyan sopane. Ya Allah, aku diberi aku. Dilagi makai. Sumpah Mas, aku gak ada mana apa-apa sampai Roy. Aku juga wingi kayak ketemu wingi sampai si Roy. Iya kan? And action. Kan. And action.